Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita akan coba cek ya untuk energi kamu saat ini ataupun ke depan. Apakah yang terjadi? Ini bisa tentang cinta, bisa saja tentang finansial kamu ya. Kita akan sesuaikan dengan kartu yang akan muncul nantinya. Dan ingat ya, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Bagaimana energi kamu yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Kita akan coba cek apakah itu yang terbaca. Ini ya, oh satu lagi ya, ya. Nah, di sini aku melihat ya, ada yang penasaran nih sama kamu ya. Ada yang makin penasaran, ada yang pengen tahu tentang kamu nih ya. Kamu yang makin bersinar, kamu yang mungkin memiliki nilai, atau kamu yang memiliki sebuah karisma ya gitu. Jadi ada juga sih seseorang ini begitu terobsesi sama kamu. Ada bahkan yang tergila-gila sama kamu ya di sini. Jadi seseorang ini siapa ya yang begitu penasaran kepada kamu? Mungkinkah seseorang ini dulunya pernah kamu tolak, atau seseorang ini dulunya pernah hadir ya di dalam hidup kamu, tapi kamu tidak menginginkan dia? Mungkinkah dia sudah merasa tersakiti oleh kamu, atau dia merasa sudah ditolak oleh kamu dan itu membuat rasa dendam ya? Bisa jadi dia datang penasaran ke kamu ya, jadi obsesi gitu loh. Kok bisa ya dia tidak bisa menerima aku? Padahal aku ini orangnya cantik, aku orangnya ganteng, aku orangnya memiliki semuanya. Tetapi kenapa bisa dia tidak menerima aku? Itu membuat dia penasaran ya. Ada nih di sini seseorang itu akhirnya hadir lagi ke dalam hidup kamu. Ada rasa penasaran, atau bahkan itu menjadi obsesi bagi dia. Dia terobsesi dari kamu. Terobsesi ya, dia itu kayak ngerasa, kenapa aku nggak bisa dapatin kamu, sedangkan orang yang mungkin melebihi dari kamu aja bisa aku dapatin, kenapa kamu nggak gitu loh. Jadi itu yang membuat dia kayak penasaran sama kamu. Oke. Nah, siapa lagi dia orang ini? Ada sih seseorang yang kayak benar-benar merasakan perasaan yang aneh terhadap kamu. Mungkin kayak ini cinta yang tulus, mungkin kayak ini cinta yang benar-benar ingin dia harapkan dari kamu, karena dia merasa nyaman di samping kamu. Apakah dia ini teman kamu, teman kerja kamu, atau teman yang ketemu di sosial media, tapi dengan pembicaraan kamu di sosial media gitu ya, kamu ngerasa nyaman aja, merasakan mendapatkan perhatian, mendapatkan sebuah kasih sayang ya, tapi kamu juga belum tentu dia itu siapa gitu loh, atau dia beranggapan kamu itu siapa sih sebenarnya. Kamu selalu memberikan dia kenyamanan, kamu selalu memberikan dia kebahagiaan, dia penasaran banget. Tapi mungkin beberapa dari kamu ya belum menginginkan untuk komitmen dengan dia. Tapi ada dia yang merasakan cintanya tulus kepada kamu. Tapi justru di sini kamu yang menolak. Ya sama-sama ditolak, tapi dia ini mungkin tidak punya dendam. Tapi dia kayak ngerasa penasaran aja gitu loh. Kok bisa ya kamu itu ya respon sama aku, kamu itu sayang sama aku, bahkan berikan apapun yang aku mau gitu loh. Tapi kenapa sih kamu tidak menginginkan adanya komitmen? Nah, di situ membuat dia penasaran. Atau kamu penasaran, apakah di sini dia sudah punya pasangan? Apakah di sini dia sudah punya seseorang yang lain selain kamu? Tapi dia tetap masih berhubungan dengan kamu gitu loh. Ya. Nah, di sini ada investigasi. Kamu itu seolah-olah kayak diinvestigasi jadinya. Banyak mungkin yang bertanya, atau banyak dia justru ya, orang yang bersangkutan bertanya kepada kamu, kok bisa kamu begini, kok bisa kamu begitu, apa sih kurangnya aku? Itu membuat mereka makin penasaran ya. Kamu tidak mengeluarkan alasan apa-apa, kamu tidak mengeluarkan kata-kata apapun gitu loh, yang membuat mereka jadi penasaran. Kamu nggak ada speak up apapun di sini ya, jadi membuat mereka makin penasaran ya. Jadi ada seseorang juga yang kadang dia mikirin kamu,
Dan dia langsung nih action mengatakan kepada kamu juga gitu loh. Aku tuh mikirin kamu loh. Aku juga bingung kenapa. Nah, sampai dia mungkin bingung. Nah, tapi di situ dia membuat kayak jangan-jangan aku ini kayak diguna-guna atau pakai ilmu hitam, aku dipelet begitu ya. Terkadang ada yang seperti itu. Jadi itu membuat mereka penasaran, kenapa? Padahal awalnya aku tidak menyukai kamu. Padahal awalnya aku itu biasa aja sih sama kamu. Atau awalnya kita berteman. Tapi kok tiba-tiba ada perasaan begini. Ada perasaan obses, ada perasaan ingin dekat dengan kamu. Atau bahkan ada yang tergila-gila sama kamu. Dan ada yang begitu penasaran sama kamu nih. Wow, di sini membuat orang-orang melihat kamu itu kayak, wah, gregetan gitu ya. Karena kamu itu benar-benar berkarisma kali ya. Kamu berkarisma, kamu menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Kamu punya nilai di sini ya. Oke? Ada choice di sini. Kamu akan feeling blocked. Kamu akan benar-benar kayak ya, jika kamu tidak menyukai ya kamu akan langsung mereject gitu loh. Kamu akan benar-benar kayak, ya, aku nggak bisa nih berjalan hubungan dengan kamu. Aku menolak kamu gitu loh. Kamu to the point orangnya. Kenapa ya? Karena kamu itu sudah menjadi seseorang yang kuat di sini. Karena kamu tidak ingin lagi nih disakiti. Kamu tidak ingin lagi dikhianati. Sudah cukup di masa lalu kamu merasakan itu. Bahkan berulang-ulang. Jangan saat ini, di saat aku sudah sembuh, di saat aku sudah menata hidup aku kembali, di situ aku tidak akan mau lagi dikhianati, tidak akan mau lagi disakiti. Sekarang intuisi kamu itu akan mulai tajam, logika kamu mungkin akan mulai main, sehingga kamu tahu nih orang yang tulus yang mana, orang yang mungkin manipulatif yang mana, begitu. Ya, jadi kamu tidak bisa lagi dibohongi di sini. Itu hebatnya kamu. Kamu sudah menjadi seseorang yang punya kepribadian yang kuat, ya, yang punya prinsip di sini. Ya, kamu termasuk cerdas ya, orangnya cerdas banget. Nah, di sini ada juga sih seseorang yang seperti ingin apa ya, kayak kalau aku katakan sih takutnya kena ya. Ini kayak ada madu dan racun begitu ya. Dia seperti ingin meminum itu karena penolakan dari kamu. Dia tidak bisa nih, tidak diterima. Kenapa? Selama ini ada seseorang ini, apapun yang dia inginkan dia mendapatkan. Intinya dia tidak pernah ditolak nih oleh siapapun, lawan jenisnya. Dia tidak pernah ditolak. Tapi bersama dengan kamu, dia ditolak oleh kamu. Itu membuat dia kayak, aku nggak bisa ngomong apa nih gitu. Aku ya mungkin di sini terjadi adalah cinta yang tidak bersambut, cinta sebelah pihak. Ya, itu membuat dia kayak ngerasa aku pengen meminum madu dan racun di sini gitu loh. Ya, jadi ada orang yang seperti ingin menyerah dengan hidupnya di sini. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot dulu. Apakah yang terbaca? Apakah yang akan terbaca? Fokus pada kartu ini. Bayangkan seseorang yang mungkin kamu pikirkan saat ini. Semoga energinya akan kebaca. Oke, jatuh. Ya. Bentar. Jadi ada desan, wow, ada sebuah harapan, ada sebuah kebahagiaan, ya. Pada akhirnya, ya ada beberapa dari kamu yang akan menemukan seseorang yang pantas buat kamu. Atau ada juga sih, ini menggambarkan burung ya, kebebasan. Dimana kamu yang tadinya ingin untuk bebas dari orang-orang toksik, akhirnya bisa gitu loh. Karena kamu memiliki power di sini, ya. Karena kamu tidak ingin lagi nih disakiti, dikhianati dan dikecewakan ya. Dan akhirnya saat kamu memilih untuk sendiri, mencoba untuk healing, disitulah kamu menemukan seseorang yang benar-benar satu sinergi dengan kamu. Orang yang benar-benar cocok dengan kamu, satu circle dengan kamu ya. Kamu akan bersinergi dengan dia. Ya, benar-benar ini adalah orang yang tepat menurut kamu. Walaupun banyak orang yang terluka, yang kamu tolak ya, tapi kan itu karena ulahnya mereka. Cinta kan tidak bisa dipaksakan. Ya, kita tidak bisa memaksakan seseorang itu harus milik kita ya. Di sini akhirnya mereka menyadari kalau kamu harus bersama orang lain ya, mereka mengikhlaskan, arti kata itu adalah cinta yang tulus. Oke? Nah, jadi di sini aku juga melihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar layak. Ya, banyak nih orang yang akan mulai mendekat ke kamu. Ya, banyak orang yang mulai tergila-gila sama kamu, dan pada akhirnya kamu akan menemukan salah satu di antara mereka ya. Oke? Nah, di sini apalagi yang terbaca ada community, ada Four of Accounts ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin akan balance nantinya.
ya. Dia akan sering untuk apa ya, kayak mengetahui ataupun menerima kamu apa adanya. Dia akan memahami siapa kamu, ya. Intinya seseorang ini, ya, eh, dia akan mengalami apa ya, stop untuk penasarannya lagi karena kamu mungkin sudah menerima dia. Jadi seseorang yang begitu penasaran sama kamu, ya, tidak hanya satu atau dua atau beberapa, ya. Nah, ada di antara dia, salah satunya itu dia udah tidak penasaran lagi sama kamu karena kamu sudah menjadi milik dia, gitu ya. Sudah menjadi milik dia. Di sini aku juga melihat ada The Hangman. Kamu ataupun dia sudah bisa merubah keadaan ini. Yang tadinya kamu kayak ngerasa, ya, tidak bisa menemukan yang terbaik karena kebanyakan orang-orang itu pasti manipulatif, gitu ya. Itu anggapan kamu karena kamu selalu ketemu dengan orang seperti itu. Jadi kamu berasumsi ada yang datang ya begitu lagi, ada yang datang ya begitu lagi, gitu. Jadi takut untuk memulai. Nah, namun di sini aku melihat kamu akan memiliki keberanian karena di saat itu, di saat kamu berinteraksi dengan seseorang ini, ya, kamu merasakan adanya kenyamanan, kamu merasakan adanya perbedaan dengan orang-orang sebelumnya, gitu loh. Di situ kamu yakin Tuhan mungkin akan pertemukan kamu dengan dia. Disitulah diawali perubahan kamu, sehingga akhirnya kamu bisa sembuh dari sedih kamu, sembuh dari kecewa kamu, dan sebagainya, ya. Oke. Nih, ada challenge, ada growth. Nah, kamu akan benar-benar mendapatkan sebuah tantangan. Jadi kalau kamu udah ketemu nih dengan seseorang, jangan kamu anggap itu adalah satu apa ya, hal yang mudah, gitu. Enggak. Tetap kamu nantinya akan mendapatkan tantangan lagi, mendapatkan rintangan lagi, ya. Mungkin cinta kamu dengan dia akan diuji di sini. Jadi ujian cinta kamu itu mungkin belum akan berakhir sampai kamu menikah. Bahkan jika kita sudah menikah pun, tantangan itu akan selalu ada, masalah itu akan selalu ada. Bisa nggak kita menyikapinya? Nah, begitulah saat kita itu diberikan masalah di masa lalu, ya, kita tidak boleh bersedih, bahkan kita kayak mengeluh, jangan. Jadikanlah itu sebagai cambuk bagi kamu untuk bisa berkembang, karena kamu bisa mengambil pelajaran di sana. Nah, akhirnya kamu juga bisa belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan, begitu. Ya, ini dia. Kamu akan menemukan perubahan di sini dan kamu akan merasa ada perkembangan dalam diri kamu. Oke. Ini juga terlihat ada back accounts, ya. Kamu akan benar-benar memfokuskan kepada kehidupan kamu saat ini. Kamu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang benar-benar kayak bisa mengayomi atau diayomi, begitu, ya. Karena itu tujuan kamu, menemukan yang terbaik. Kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu, ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Ya. Nah, kamera. Jadi seseorang ini sebenarnya, ya, bisa dikatakan dia pernah terkoneksi dengan kamu, ya. Dan seseorang ini sangat menyukai kamu sejak lama. Namun ada beberapa dari kamu yang mengatakan kita hanya berteman. Namun dia juga penasaran, makin penasaran. Sehingga ya pada akhirnya di saat pertemuan terakhir ini, disitulah ada rasa cinta yang mulai tumbuh. Ya, mungkin ini juga rencana Tuhan semesta alam, ya. Jadi seseorang ini mungkin saat itu lagi membutuhkan waktu, atau kamu lagi membutuhkan waktu. Kenapa kamu tidak menerima dia? Karena mungkin rasa itu juga belum ada. Atau seseorang itu mungkin juga lagi mempersiapkan segalanya, mungkin cuan, tabungan, begitu, ya, untuk bisa melamar kamu atau bagaimana, ya. Nah, di sini juga ada expression love. Seseorang itu mungkin akan mikirkan kamu, sangat mikirkan kamu. Dia akan menunjukkan rasa cintanya ke kamu di sini. Jadi beberapa dari dia, ya, dia mungkin tidak akan suka-suka lagi, tidak akan menyimpan rasa ini ke kamu. Dia akan mengungkapkan rasa penasarannya ke kamu, ya. Sehingga rasa penasarannya itu akan benar-benar, ya, udah lepas, gitu. Udah nggak ada lagi nih, karena sudah mengenal kamu lebih dekat, ya. Selama ini mungkin dia hanya mantau kamu dari sosial media, ya. Tapi rasa yang dirasakan itu sudah sejak lama, ya. Nah, sinilah seolah cinta itu memanggil dia. Cinta itu memanggil, dia datang sendirinya, kamu juga datang sendirinya. Dipertemukanlah oleh takdir di sini. Semoga, ya. Jadi ada orang-orang yang masih penasaran sama kamu dan ternyata salah satunya itu adalah jodoh kamu. Ya, apalagi di sini seseorang itu akan bisa menyembuhkan rasa luka hati kamu, sakit hati kamu, ya. Dia bisa membuat kamu bahagia. Dia bisa membuat kamu melupakan masa lalu. Ya, ini hebatnya dia. Oke, teman-temanku. Kita akan lihat zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Siapa dia? Ada Gemini, ada Pisces, ada Libra, ada Scorpio, ada Gemini. Oke.
Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.